Jud- Judulnya adalah Addiction Goliath Must Fall. Jadi silakan kepada Pendeta Wilson untuk menyampaikan materi malam. Baik, selamat sahabat, selamat malam. Malam. Selamat sahabat, selamat malam. Senang sekali ya dengar kesaksian dari teman-teman. Kalau saya coba dengarkan tadi, ini ceritanya ini berbeda-beda ya, unik-unik ya. Dan yang saya mau bilang sih cuma satu ya, gak ada yang kebetulan, gak ada yang kebetulan. Dari tadi Krista ngomong soal di apa namanya di tempat kerja ya, saya jadi ingat waktu itu waktu saya di Filipina, saya pikir-pikir kan, waduh, ini saya kuliah S2 waktu itu, lalu saya pikir, wah, ini ngapain ya saya? Kadang-kadang ya dalam pikiran kita itu bisa jadi sebuah doa juga kadang-kadang. Kita nggak sadar ya, karena kita minta sama Tuhan, aduh Tuhan nih saya kok agak ini ya, agak sibuk, saya agak masih banyak free time. Pada waktu itu saya udah labor juga, udah student labor. Jadi saya apply buat beasiswa, jadi saya harus kerja waktu itu. Jadi sambil kerja, sambil kuliah, kerja, tapi saya masih rasa kayak masih ada waktu kosong nih. Jadi saya, Allah akhirnya saya ketemu ketemu orang Korea, karena di Filipina banyak orang Korea ya. Lalu jadi saya ini jadi tutor bahasa Inggris. Jadi ini nggak pernah dalam kehidupan saya ya. Dan saya juga kadang gitu orangnya. Saya baru mikir setelah saya bilang iya. Jadi saya untuk berapa bulan tuh saya tinggal di rumah orang Korea ini. Saya ngajarin bahasa Inggris. Nah, di situ juga Krista saya belajar bahasa Inggris. Karena dia udah ada bukunya. Jadi saya sebenarnya nggak ngajarin dia bahasa Inggris. Saya coba cerna, mengerti dulu apa yang dari buku itu saya punya, terus saya bagikan sama dia. Jadi nggak kebetulan, memang nggak kebetulan. Dari situ saya makin meningkatkan lagi bahasa Inggris saya, gara-gara saya pikir saya rasa sudah mengerti lah. Tapi ternyata ketika saya baca bukunya, masih banyak sekali yang belum saya mengerti gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan ya. Kalau kayak siapa tadi namanya? Udah cabut ya, si Baby ya. Saya punya kecerobohan juga ya. Saya nggak tahu kenapa ya, dalam hidup saya kalau ada pengalaman pertama itu selalu ada masalah. Dalam segala sesuatu, pengalaman pertama itu selalu ada masalah. Termasuk dalam mengendarai ya, termasuk dalam punya mobil ya. Tapi yang kadang-kadangnya kecerobohan kita, kesalahan kita tuh jadi sebuah kebiasaan gitu. Dan kita juga harus mengerti. Saya juga kalau ngambil ujian ya, kayak tadi Miu ya, ngambil ujian tuh biasanya selalu selalu gagal pertama kali. Nggak tahu ujian apapun itu. Ya, kayak waktu itu ujian mengemudi di Amerika ini, saya pikir ngemudi doang apa susahnya kan? Karena saya seumur hidup nggak pernah ujian. Mohon maaf ya, waktu itu suka nembak. Jadi saya nyetir di beberapa tempat, beberapa negara, saya nggak pernah nggak pernah ambil ujian gitu. Karena saya pikir nyetir doang kan, jadi nggak ada masalah. Dan saya udah pernah nyetir juga sebelumnya waktu saya liburan ke sini, jadi pikirnya gampang lah. Ternyata gagal waktu itu. Gagal juga karena ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Jadi nggak ada yang kebetulan ya. Baik sebuah hal yang hanya sekitar seperti kayak tadi Krista bilang hanya sekedar hanya ingin mengisi waktu atau mencari sesuatu, mungkin nggak ada niat lebih, tapi Tuhan pakai itu ya. Bahkan dari Miu tadi yang ngelihat mamanya sendiri buat seperti itu nggak sebuah kebetulan ya. Kalau di keluarga kita punya orang tua yang punya teladan ya. Kalau tadi Brandon bilang mau minta tricks and tipsnya, kalau saya rasa sih apa yang saya tahu dari beliau itu ialah coba aja langsung ya, berdoa dan cari orang. Dan memang kesannya seperti kayak kayak susah banget, tapi saya percaya juga waktu saya pertama pelayanan menginjil juga seperti itu. Berdoa aja dulu, mulai aja dulu, cari aja mana. Dan biasa dari kesalahan-kesalahan itu mengajarkan kita. Jadi kita nggak bisa expect sesuatu itu langsung sempurna. Kayak tadi Tere mikir, saya kan masih belajar, saya masih belajar ya. Jadi kita nggak bisa bilang
kita harus sempurna dulu baru kita bisa jadi teladan. Timotius waktu dia diajarkan sama Paulus, ya Timotius itu masih muda, tapi Paulus bilang apa sama Timotius? Jangan sampai orang menganggap kamu rendah karena kamu muda, ya. Tapi jadilah teladan. Ya, jadi artinya Tuhan itu bisa menggunakan kita di dalam setiap keadaan kita, meskipun kita rasa, aduh pendeta ya, aduh nggak tahu nih saya mau buat apa, kayaknya ini semua kayaknya cuma hanya akan berlalu saja. Nggak ada hal yang berlalu begitu saja di mata Tuhan. Semua itu Tuhan bisa gunakan untuk kebaikan, yang mendatangkan kebaikan buat kita ya dari Tuhan. Jadi puji Tuhan ya buat kesaksian-kesaksiannya. Jangan malu-malu bersaksi ya. Nggak ada cerita terlalu besar, nggak ada cerita terlalu kecil dalam bersaksi. Malam ini saya mau bicara soal kecanduan. Ini adalah topik yang saya juga pribadi itu bergumul ya. Kita nggak mau bicara di sini apa kecanduan kita. Mungkin kalau ada yang mau bersharing, saya welcome ya. Tapi kalau memang ini saya mau spend beberapa minggu ya. Tapi kita mulai dari malam ini soal kecanduan. Saya sih berharapnya dan berdoa itu grup Papi ini menjadi safe space ya. Ingat aja kata kuncinya ya. Tujuan dari Bible Study ini bukan hanya belajar Alkitab. Tujuan dari Bible Study ialah menciptakan safe space. Bagaimana di sini teman-teman yang hadir merasa aman di tempat ini. Ya, karena waktu di pelayanan saya juga di sini ya, semakin lama dunia ini berkembang, yang dicari orang-orang itu ialah ketenangan, keamanan. Ya, jadi kenapa orang mau datang ke Bible Study, mau datang gereja, karena mereka merasa aman. Ya, memang mereka ada juga yang terlihat tertarik hanya karena topiknya atau orangnya. Tapi kalau memang seseorang itu mau tinggal lama di suatu Bible Study itu karena itu safe space. Ya, tempatnya aman, dia nggak merasa tertekan. Nah, satu hal yang membuat kita terbuka ialah ketika kita di sini, ya nggak perlu banyak-banyak. 7 orang kita di sini, kita mau terbuka dengan kelemahan kita. Kalau anak-anak Papi di sini hanya bahas soal Alkitab, tapi nggak pernah terbuka tentang kelemahannya, anak Papi kita ini jadi kumpulan yang dangkal. Pernah nggak ngelihat teman baik atau teman best friend bisa jadi best friend gara-gara ngomongin soal cuaca? Pernah nggak di sini teman pernah ngeliat orang jadi best friend gara-gara cuma ngomong hai, ngomong soal kitab, lalu how are you, goodbye? Nggak ada. Yesus aja nggak kayak gitu. Yesus setelah khotbah di bukit, Matius 5 sampai pasal 7, Yesus tuh langsung ketemu orang. Matius pasal 8, Yesus tuh langsung ketemu orang. Yesus nggak mau terlalu banyak basa-basi, dia langsung spend time sama orang. Jadi kayak tadi dibilang, oh saya memang belum menginjil, hanya berteman, bertanya-tanya sama tadi Krista ya. Itu awalnya, dan itu awal dan akhir. Ingat, pertemanan dalam menginjil itu ialah awal dan akhir. Yang mengawali sebuah hubungan ialah pertemanan. Yang mengakhiri hubungan juga adalah sebuah pertemanan. Semua yang menjaga sebuah Injil itu jadi tertanam dalam sebuah hati itu gara-gara pertemanan. Tanpa ada pertemanan, itu makanya saya selalu bilang, kalau kita punya KKR, ya saya kurang setuju kalau KKR itu pembicara itu orang luar. Udah nggak zaman lagi menurut saya. Kalau dulu iya, zaman. Sekarang udah ada internet. Jadi nggak perlu lah, menurut saya kalau saya mau nonton, kalau saya mau mendengar pengkhotbah yang hebat, saya sekarang nggak usah ke gereja, teman-teman. Kalau saya mau jujur-jujur, saya tiap hari saya dengar podcast. Tiap hari saya dengar khotbah beda-beda. Tiap hari itu saya mendengarkan banyak orang, ya entah podcast tentang. Jadi saya kalau Brandon, kalau saya masih punya niat untuk lanjutin studi saya, tapi saya mikir, sebenarnya saya nggak perlu lanjutin studi saya. Apa yang mau saya pelajari juga ada di podcast-podcast yang saya dengar itu gitu. Jadi artinya gini, kita mau bangun sebuah kesinambungan, ya kalau bahasa Inggrisnya sustainability, ya kita buat sustainable.
kayak mau buat bisnis, ya harus berjangka panjang kan. Nah, dalam suatu pelayanan juga seperti itu. Kalau pelayanan kita mau awet, harus ada hubungan dekat. Jadi kalau di sini Brandon ya sebagai ketua, saya nggak bilang Brandon harus jadi best friend sama semua orang. Ya pendeta juga nggak bisa jadi best friend sama semua orang ya kan. Pendeta juga ada apa namanya, ada nggak dia nggak bisa best friend sama semua orang. Coba lihat pendeta-pendeta yang pernah ada di TTPI, dia kan nggak mungkin jadi teman dekat sama semua orang ya kan. Tapi kita bisa menjalin sebuah hubungan yang serius ya dalam pelayanan, yang dekat, yang erat, kalau kita mau terbuka dengan kelemahan kita, dan kita mulai dengan kelemahan itu mulai dari kecanduan. Ya, ini adalah sebuah tabu ya, khususnya di gereja Advent. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kalau contoh kita tahu ada seorang di sini merokok, pasti kita mikir langsung, ini orang belum bertobat, nih orang masih murtad. Jadi setiap kali kita datang gereja, kita tuh mau kelihatan sempurna. Apalagi di gereja Advent. Saya suka negor-negor. Saya suka negor orang, kalau saya negor artinya itu saya peduli. Jadi kalau saya khotbah, orang selalu tanya, pendeta kenapa sih suka negor Advent? Enggak, bukan saya bukan suka negor Advent. Saya lebih baik bicarain rumah saya daripada rumah orang. Ya kan? Masa saya negor agama Islam? Masa saya negor agama Katolik? Nanti kalau saya negor agama Katolik, dibilangnya menjelek-jelekan. Jadi kalau saya menegur rumah saya sendiri, kalau saya menegur orang saya sendiri, berarti saya ingin membangun dari dalam. Ya kan? Tapi masalahnya di gereja itu kita nggak bisa jadi nggak sempurna. Di gereja itu orang datang dengan pakaian gereja. Ya, di gereja itu orang pakai kemeja, pakai celana bahan, sepatu pantofel. Ya kan, kadang-kadang kita harus pakai dasi ketua PA. Pendeta harus pakai jas. Ya, saya jujur, saya paling gerah pakai jas sebenarnya. Saya mulai sadar bahwa saya nggak suka pakai jas. Kalaupun saya pakai jas, saya suka pakai kaos di dalam. Saya nggak ngajarin di sini kita memberontak ya. Saya nggak ngajarin. Saya cuma bilang bahwa kita ini datang ke gereja suka muluk-muluk. Itu mau saya bilang. Kapan sih kita mulai small group? Kapan sih kita mulai perkumpulan kita nggak muluk-muluk? Aduh, tiba-tiba saya datang ya. Aduh, pendeta, saya ini masih kecanduan ya sama pornografi, pendeta. Aduh, saya masih kecanduan sama alkohol, pendeta. Aduh, saya masih kecanduan sama sekali-sekali saya masih suka. Kalau di Amerika ini udah beda, udah bukan lagi alkohol sama rokok ya. Ganja ya. Di sini kan ganja Amerika ini kan masih sedikit-sedikit agak gimana ya kalau ganja ini ya. Setengah iya, setengah enggak gitu. Jadi aduh, pendeta, ini saya ngomong yang fisik dulu ya. Karena kecanduan itu banyak, bukan yang fisik. Nanti saya kasih tahu level-level kecanduan ya. Pertama level fisik. Saya ngomong level fisik. Aduh, pendeta, saya kecanduan ini, pendeta, saya suka apa namanya? Saya suka belanja, pendeta. Ada orang gitu ya, kecanduan itu adalah kebiasaan baik ya, atau kebiasaan yang dia nggak sadar itu sudah mengkonsumsi dia. Menurut saya lebih parah, bukan hanya kecanduan fisik, tapi kecanduan emosi. Contoh ya, pendeta, saya nggak tahu kenapa ya. Nah, ini buat pendeta ya, saya nggak tahu buat teman-teman. Kadang dulu saya ngerasa gitu loh, kalau saya khotbah, tiba-tiba semua orang itu nggak ada yang bilang amin, saya tuh langsung ngerasa kesel dalam hati saya. Itu saya jujur aja nih, dulu saya ngerasa kesel gitu, orang nggak amin gitu. Kalau saya dulu nyanyi ya, orang nggak amin, saya kesel. Kayak, what's wrong with you guys? Kenapa kalian nggak bilang amin? Apa kurang bagus? Nah, saya nggak maksa orang untuk jadi saya amin, tapi saya jadi I beat myself up. Jadi saya kayak ngerasa kayak apa? Kayak ada yang kurang nih. Jadi saya menjadi itu sebuah motivasi. Tapi ternyata itu saya salah. Saya memang kecanduan sama pujian orang. Saya kecanduan apa namanya? Suka hal-hal yang membuat saya itu jadi apa namanya? Sombong ya. Biasanya kalau pembicara itu atau pendeta itu punya banyak sekali godaan untuk jadi sombong ya, atau menceritakan diri sendiri. Ya, sering sekali kita kasih kesaksian juga saya pernah bilang kan ya. Kadang itu di jam 2 paginya TTP, saya pernah bilang, hati-hati juga kesaksian. Ya. Karena kita kesaksian juga
Kita mau cerita tentang diri kita. Jadi yang kita tekankan itu diri kita. Saya bukannya sombong ya pendeta, tapi waktu saya memang itu kalau orang bilang saya bukan sombong itu udah pasti sombong. Confirm itu sombong. Pendeta, ya saya bukannya mau bagaimana. Memang dia memang mau begitu. Jadi apa namanya? Itu kecanduan emosi ya. Kecanduan emosi itu sungguh parah ya. Mungkin dua ini aja kali ya. Jadi gimana teman-teman? Mungkin nggak sebelum kita mau bahas ini ya, kenapa ada kecanduan ya, atau apa itu siklus kecanduan, mungkin nggak sih kita suatu saat nanti kumpulan papi ini terbuka dengan kelemahan kita? Coba bayangin tiba-tiba ya, sebenarnya saya mau bahas soal LGBT ya, karena bulan Juni ini adalah bulan Pride Month. Saya masih ingat waktu itu liburan pertama saya ke sini, ke Amerika, bulan tahun 2015, disitulah saya datang pas ngunjungin namboru saya atau tante saya di San Francisco. Saya ingat banget, di situ waktu saya hari kedua saya di situ, saya tiba-tiba pas lagi pertama kali main-main di apa namanya di sekeliling San Francisco itu, saya ngelihat semua orang pakai bendera pelangi kan. Kenapa gini ya? Dan saya mulai dari situ saya punya beban. Saya punya beban. Bagaimana kita juga berbicara mengenai LGBT ini ya. Saya nggak tahu bagaimana pemikiran teman-teman soal LGBT. Kita pernah bahas waktu sedikit. Tapi kembali pertanyaannya ialah kapan kita bisa mulai terbuka dengan kelemahan kita. Lalu contoh gitu, tiba-tiba ada yang bilang, aduh pendeta, ada orang punya masalah dengan dengan kecanduan fisik ya. Tiba-tiba dia mulai terbuka sama kita, ya kan? Entah kita ada dua reaksi biasanya, entah kita jadi ekstrim ya, kita bilang wah masuk neraka lo, ya kan? Atau kita jadi kompromi. Jadi ya udah nggak apa-apa pendeta, yang penting dia nggak ganggu kita, dia ikut-ikut doang kok, pendeta nggak masalah, dia jaga aja itu kecanduannya. Teman-teman, kecanduan itu seperti makanan busuk, teman-teman. Nggak bisa disembunyikan. Nggak bisa kita kompromi juga sama kecanduan. Jadi di sini saya mau ngajak bahwa kita jadi safe space. Kita jadi tempat yang terbuka buat orang, tapi kita nggak tempat untuk kompromi. Kita di sini bukan hanya nongkrong-nongkrong. Kita di sini tuh untuk sama-sama terbuka dan sama-sama mendoakan. Ya, jadi kadang-kadang kayak kesaksian juga ya. Kita pengen kesaksian yang terdengarnya bagus. Tapi karena gini loh, kalau kita nggak terbuka dengan kelemahan kita tuh jadi seperti saingan di sini. Kita tuh jadi seperti kayak berlomba-lomba untuk menceritakan apa yang baik, atau ya paling tidak ada sedikit sensasi. Tapi kalau kita jadi sebuah kumpulan kecil, selama interaksi kita masih hanya sekedar hal-hal yang baik, kalau kita masih belum terbuka dengan kelemahan kita nggak bakal jadi erat. Kita nggak bakal jadi satu. Orang ini bisa pulang dan pergi, datang ke small group, ke Vesper Papi. Ya, mungkin kadang kita berpikir, oh biasalah pendeta nih kalau lagi musim-musim kayak gini, ya lagi banyak orang, lagi banyak dikit orang. Sebenarnya kita nggak sadar bahwa yang mengikat kita dalam suatu pelayanan itu ialah kedekatan kita. Ya, kedekatan kita itu dimulai dari keterbukaan dengan kelemahan. Dan kalau teman-teman mau orang lain terbuka, mulai dari diri kita. Oh, saya kasih tahu, oh pendeta, saya tuh orang begini. Ya, dulu saya ingat banget ya, waktu kalau mulai Zoom, mulai pandemik ini, saya suka kesel sendiri ya kalau lagi Zoom, orang nggak buka kamera. Saya udah nggak kesel sekarang. Jangan khawatir, teman-teman yang nggak buka kamera, saya nggak mengintimidasi ya. Saya dulu suka kesel sendiri. Kadang saya suka nyinggung-nyinggung juga kalau saya lagi khotbah. Ya, ini kenapa orang nggak buka kamera kan? Tapi at the end of the day, mungkin itu sebuah hal yang perlu dikembangkan ya. Tapi saya juga berpikir bahwa saya harus fokus dengan pekabarannya, bukan dengan reaksinya. Ya, bukan dengan reaksinya. Jadi teman-teman di sini, sebelum saya singgung siklusnya,
Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Bisa nggak kita bawa pikiran kita, kalau kita memang mau dekat di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, mungkin nggak kita mulai dengan sebuah kelemahan kita? Ya karena zaman sekarang udah berubah, benar. Zaman sekarang tuh udah terbuka. Kalau kita di sini masih istilahnya masih plastik. Kalau di sini bilangnya plastik. Kalau kita di sini masih pakai topeng. Kalau kita di sini masih, aduh, pendeta, saya kan di sini kan, ya saya masih anak kecil di sini pendeta, jadi saya diem-diem aja lah pendeta. Aduh pendeta di sini kan, aduh kayaknya saya di sini orang yang paling berdosa pendeta, jadi saya kayaknya, aduh gak enak pendeta kalau saya mau aktif-aktif. Aduh pendeta kan mereka tahu siapa orang tua saya di sini pendeta. Jadi kita tuh kayak mau menutupi borok kita. Bisa nggak kita punya perkumpulan kita terbuka? Pendeta, sebenarnya saya punya pergumulan seperti ini pendeta. Aduh pendeta, saya kok orangnya dendaman pendeta. Kok saya ini orangnya suka dendam loh pendeta. Saya ini orangnya baik sebenarnya pendeta, tapi kalau saya diganggu pendeta, saya bisa betul-betul jadi emosian ya. Saya orangnya jadi meledak-ledak. Saya juga bergumul soal itu ya. Istri Bella tahu sekali kalau saya orangnya kadang suka emosi. Kalau saya orang yang baik ya, karena saya begitu ya. Saya lagi nggak bicara orang di sini ya, Krista ya. Saya lagi bicara diri saya sendiri sebenarnya. Saya suka gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau udah saya ini kayak bayi ya. Kalau kayak anak kecil saya kadang-kadang ya. Kalau lagi senang banget. Kalau benci bisa benci banget. Jadi gimana pendeta? Apakah itu hanya normal? Atau saya harus bergumul dengan itu? Nah, pernah nggak kita bergumul seperti itu ya? Pendeta, saya nggak tahu, saya nggak bisa mengampuni orang itu. Saya dalam pikiran saya masih ada daftar orang yang saya nggak bisa ampuni. Yaitu di dalam Facebook saya masih ada daftar yang saya blok dari Facebook saya. Dan setiap kali saya sekali 6 bulan saya suka ngeliatin daftar blok itu. Terus saya berpikir, Tuhan, apa saya bisa maafin mereka? Apa saya masih menyimpan sesuatu? Saya mau memaafkan. Saya nggak mau menyimpan rasa seperti ini. Ya. Jadi ada banyak jenis kecanduan. Ya. Ada banyak jenis kecanduan. Itu kecandu emosi yang paling parah menurut saya. Tapi kita ngomong soal kecanduan fisik juga, ya. Apa kebiasaan-kebiasaan kita nggak sehat? Ya, mungkin dari mata kita, dari kuping kita, atau dari indera-indera yang lain kita nggak tahu. Nah, sekarang kita buka Alkitab dulu ya. Ada yang boleh bantu buka Alkitab? Roma, 1 Korintus 9, 1 Korintus 6, ayat, kita baca sama-sama ya, ini menarik nih. Oke, mungkin saya share screen aja ya, biar kita bisa baca sama-sama ya. Oke. Oh, sorry. 1 Korintus, iya betul, ayat 16. Oke, sudah dibuka kitabnya. Coba ini kalau ditandain juga nggak banyak nyesal ya teman-teman ya. Saya share screen ya. Coba kita baca ya. Oke, ada yang mau mulai bantu baca? Kita baca satu-satu ya. Dari 16 sampai... Oke, kita mulai dari ayat yang ayat yang ke-9. Oke. Ada yang mau kita mulai baca ya? Ngalir aja ya, satu ayat, satu orang satu ayat. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, stop di sini ya, sebelum orang berikutnya baca. Kalau kita baca ayat ini, kita pasti langsung menghakimi. Orang-orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci. Ini pemburit, ini bahasa ini nggak tahu kenapa terjemahan baru seperti ini ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu ada ini homoseksual ya. Ditulis homoseksual ya, atau orang yang membuat berhubungan yang orang yang berhubungan badan ya,
sama orang ya sejenis ya. Itu ditulis di dalam bahasa Inggrisnya. Orang-orang kikir ya, orang-orang pemabuk, orang pemfitnah, penipu. Ini pasti kita langsung mikir, wah ini ternyata inilah daftar orang-orang masuk neraka. Tapi kita nggak baca lanjutannya. Ya, coba ada yang boleh bantu baca ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Kita stop dulu ya. Inilah ayat 11 ini ialah tujuan kenapa kita ada small group. Kenapa kita ada festival malam ini? Karena ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi saya mau tanya, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Kamu tuh adalah seperti itu dulu, dibilang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan mereka? Orang-orang di jemaat Korintus. Kamu telah memberi dirimu disucikan. That is the goal. Itu tujuannya. Itu adalah panggilannya. Jadi malam ini kalau teman-teman datang ke Vesper, karena teman-teman ini terpanggil. Terpanggil apa? Bukan terpanggil pengen buat sensasi. Bukan terpanggil karena saya pengen dilihat saya aktif. Saya terpanggil karena saya ini memberikan diri saya untuk disucikan. Amin. Tapi kita nggak bakal pernah bisa disucikan kalau kita masih pura-pura suci. Kita nggak bakal pernah bisa disucikan kalau kita masih pura-pura kelihatan sempurna. Kita nggak bakal bisa disucikan kalau kita masih jaim. Kalau kita masih tahan-tahan diri, nggak bisa. Tuhan katakan, datang kepadaku, serahkan dirimu. Serahkan dirimu supaya disucikan. Lalu apa? Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. 2 kali kita dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah. Dengan teman-teman di sini berdoa dalam nama Yesus, ya Tuhan Yesus bantu saya, Tuhan Yesus. Itu teman-teman sudah minta Tuhan untuk menguduskan kita. Tuhan, saya masih bergumul dengan kebiasaan pornografi. Tuhan, saya masih bergumul dengan kebiasaan membenci saya. Aduh, Tuhan, saya punya perasaan nih selalu penuh dengan kecemburuan. Tuhan, aduh Tuhan, saya masih bergumul dengan alkohol atau nyimeng atau segala macam. Tuhan, tapi kenapa? Kamu sekarang udah nggak seperti itu. Jadi apa masalah dengan orang-orang yang sesat ini? Orang-orang dikatakan tadi ayat 9 dan 10. Kalau kita masih bertahan dengan kelaliman kita, kesan kita, itulah yang nggak dapat bagian di surga. Jadi teman-teman, orang-orang yang nggak masuk surga bukan orang-orang jahat, tapi orang-orang nggak mau bertobat. Orang jahat bakal masuk surga, teman. Ya, orang jahat yang bertobat bakal masuk surga. Ya, tapi orang yang kalau kitab Amsal bilangnya bebal. Ada 2 jenis orang di dunia ini. Ingat, hanya ada 2 jenis orang di sini. Orang bijak dan orang bebal. Wanita bijak dan wanita bebal. Bukan wanita suci dan tidak suci. Orang yang suci ialah yang bijak. Belajar dari kesalahan. Mengakui kesalahan. Mengajarkan orang lain untuk belajar dari kelemahannya. Ya, saya bilang sama Bella, kamu punya pengalaman hidup yang panjang. Dan saya nggak pernah menghakimi kamu oleh karena pengalaman hidup kamu. Tapi Tuhan ada maksud dengan pengalaman hidup kamu. Kamu harus mau untuk mengajarkan orang lain. Kalau kamu lihat di gereja ada yang sendiri-sendiri, kamu dekati dia. Jadi Bella menjadi aktif di gereja bukan karena dia istri pendeta. Saya bilang kamu harus aktif bukan karena ibu pendeta. Kamu harus merasa terpanggil. Amin ya teman-teman. Kalian harus merasa terpanggil. Kalau kita datang ke gereja dan merasa terpanggil, lebih baik berdoa dulu deh. Saya nggak bilang suruh pulang ya. saya nggak bilang suruh ini loh, nggak gereja loh. Saya bilang kalau teman-teman datang gereja tapi nggak merasa terpanggil, ya. Kalau terpanggil, kalau ada jam potluck, kita terpanggil. Ya, kalau ada orang ini, kita tuh terpanggilnya nggak tahu mau buat apa gitu. Terpanggilnya karena hal yang lain. Kalau kita nggak terpanggil untuk melihat pelayanan Tuhan, ya kita mungkin sedang menyembah, melayani diri kita sendiri. Itu bukan pelayanan, itu namanya keegoisan. Ya, jadi jangan sampai roh
roh seperti itu menguasai diri kita. Tuhan katakan, beberapa orang di antara kamu demikian seperti itu. Jadi orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurung, ini orang-orang Korintus. Dulu mereka seperti itu, tapi mereka sudah tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka memberikan diri mereka disucikan. Karena mereka telah dikuduskan. Mereka telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Coba kita lanjutin ya. Ini menarik nih. Kalau kita lanjutin. Boleh ada yang bantu lanjutkan baca? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini dia ayat kuncinya buat kecanduan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Ya, ada di sini kita orangnya yes man, yes sir, selalu iya, 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 iya. Mungkin kita bilangnya, oh itu baik, oh baik kita harus aktif melayani. Tapi kita nggak sadar, kita sebenarnya jadi orang yang iya itu karena kita mau nyenangin hati orang. Kadang saya juga sebagai pendeta, saya bersalah karena saya suka nyenangin hati orang. Bukan bagus kita nyenangin hati orang supaya kita melayani dia, tapi kadang kita hanya mau nyenangin hati orang supaya kita dianggap baik. Tapi kita nggak jujur sama diri kita. Ya, kita hanya mau dapat perasaan atau reputasi yang baiknya. Tapi sebenarnya kita nggak sadar kalau kita tuh sedang melayani keegoisan kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, jadi mungkin kita rasa, aduh, kita punya justifikasi. Oh pendeta, saya kan begini, ya saya suka dunia malam pendeta karena ya saya harus I love yourself. Nah, ini Bella nih, topiknya Bella nih dulu nih. Pernah dia bawakan ya, love yourself. Saya mau, kan nggak ada orang lain kecuali diri kita yang bisa mencintai diri kita. Ya, ini beda lagi topiknya. Anyway, boleh lanjutkan ayat 14. 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ini juga masalah sensitif ya, soal wanita ya. Soal hubungan ya, hubungan seks ini sebuah hal yang sensitif sekali ya. Saya tahu di gereja Advent ya banyak sekali cerita seperti ini ya, dan kita lebih berpikir bahwa kita nggak perlu bicarain soal ini. Tapi saya mau katakan bahwa itu adalah adatnya orang Indonesia, itu budaya orang Timur ya. Jadi istilahnya gini loh, kalau ada seorang yang punya masalah dalam hal ini, kita lebih prefer kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi teman-teman dengarkan saya, kalau kita pura-pura nggak tahu, itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Karena dalam hati kita, pikiran kita masih suka bergosip. Kita bilangnya nggak apa-apa, tapi dia bilang kita, ih kok bisa gitu ya? Oh, kok dia begini ya? Karena kita nggak tahu. Ya. Tapi kita mau diingatkan sama Tuhan bahwa tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Ya. Karena kita juga yang suka buka konten-konten pornografi, ya kita nggak sadar kita sudah bercabul, mungkin bukan dengan orang, tapi kita bercabul dalam pikiran itu lebih parah konsekuensinya. Karena kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan secara fisik itu konsekuensinya pahit. Saya mau bilang, apa yang kita lakukan dengan pikiran kita, konsekuensinya panjang. Lebih panjang daripada kita pikir. Kalau kita sekali bermain-main dengan pikiran kita, ya kita terus akan dipenjara, kita akan diperhamba oleh pikiran kita. Ya, dan masalah pornografi ini ya, masalah percabulan ini, masalah perzinahan ini bukanlah masalah yang baru di gereja sekalipun. Ya, kalau sekarang saya dengarkan ada orang soal selingkuh, ya mungkin di sini kita masih terlalu muda kalau ngomong soal selingkuh ya. Tapi bagi teman-teman ya yang sudah
melihat pernikahan dari orang tuanya atau apa. Ini adalah hal yang terjadi. Dan kalau kita ngomong soal ini, kita kayak, aduh janganlah pendeta, jangan ngomongin. Tapi apa tadi dibilang? Mungkin kamu dulu demikian seperti itu, tapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Ya kan? Tapi masalahnya kalau orang Kristennya, usia orang Asli kadang nggak suka memaafkan. Kita bisa melupakan, tapi kita nggak memaafkan. Atau sebaliknya, kita bisa memaafkan, tapi kita nggak melupakan. Ya, ada orang kayak gitu, dia mau memaafkan, tapi nggak melupakan. Ada juga orang sebaliknya. Kalau saya sebaliknya, saudara, saya paling gampang melupakan. Tapi maafin susah. Jadi kalau Bella kebalikannya, ya dia lebih gampang maafin, tapi nggak bisa melupakan. Kalau saya kebalikan, saya paling gampang melupakan, karena saya nggak mau stres orangnya. Saya bisa tidur dalam 3 detik, saudara. Lagi di mobil, saya bisa tidur dalam 3 detik. Sekarang saya disuruh tidur, saya bisa tidur. Karena saya pikirannya nggak mau stres. Ya, jadi saya orangnya gampang melupakan. Ya udahlah, lupain aja lah. Tapi ternyata saya belum maafin dia. Jadi masih keluar masih keluar emosi. Padahal saya udah nggak ngerti apa yang terjadi waktu itu. Ya, tapi itulah manusia ya, nggak suka memaafkan. Itulah kita dulu. Tapi sekarang kita udah berbeda. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan diri kita. Jadi ketika kita mau terbuka dengan kelemahan kita tuh menyerahkan diri kita untuk disucikan. Tapi masalahnya, aduh pendeta saya nggak tahu kalau saya bisa percaya si Brandon. Takutnya ntar dia gosip kemana-mana ya. Aduh saya nggak percaya sama si Mio. Nanti takutnya dikasih tahu orang tuanya ketua gereja nanti. Aduh parah ini, payah ini. Jadi bisa nggak kita buat perkumpulan papi ini jadi safe space? Bisa nggak kita mulai untuk dewasa, nggak bergosip, tapi kita bicarain ya. Kita bicara masalah itu. Ya, jadi gini, sebelum saya lanjutin, kalau ada orang nanti mulai terbuka dengan kelemahannya, jangan pura-pura, ya, nggak apa-apa pura-pura. Saya selalu bilang, jangan pura-pura, nggak apa-apa pura-pura, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura. Kayak gini pura-puranya nih, kayak ada orang nih, dia terbuka dengan masalahnya ya. Tiba-tiba kita langsung bilang, oh iya, gue tahu banget tuh, gue ngerti banget tuh. Itu adalah kalimat yang nggak boleh disampaikan. Kalau kita mau saling dekat, jangan bilang saya mengerti itu. Jangan bilang saya tahu banget soal itu. Ya, saya juga pernah kayak gitu. Jangan langsung membandingkan, karena ada orang suka gitu. Dia mendengarkan hanya untuk menjawab. Mendengarkan untuk menjawab. Apa sih yang orang butuhin? Sama seperti Lea, pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa sih kenapa sih Lea berdoa? Dia bilang dia hanya ingin dicintai. Banyak banget anak-anak muda zaman sekarang hanya pengen dicintai, hanya pengen didengarkan. Ya, jadi nggak perlu kita harus mengambil nasihat banyak-banyak kutipan dari Alkitab. Bentar ya, gue kasih ayat dulu ya, bentar ya. Nggak usah. Jadi jangan kita berpikir menginjil itu kasih ayat. Ya. Kasih ayat itu kan bukan kebiasaan orang Kristen ya. Itu kan kebiasaan agama lain ya, dikit-dikit baca ayat, dikit baca ayat ya. Karena orang Advent juga jadi ikut-ikutan gitu, dikit-dikit harus baca ayat. Karena nggak harus baca ayat juga sih menurut saya. Ya. Bahkan satu ayat yang kita renungkan dalam pikiran kita, ya, aduh pendeta saya nggak tahu mau nih, dia lagi sedih, pendeta saya nggak tahu mau kasih ayat mana. Ini bukan ayat-ayat apa yang mau kita kasih ya. Jadi bukan seperti itu Alkitab. Makanya Yesus gitu, dia ketemu Zakheus lagi berdiri di atas pohon. Wah, mau gue kasih ayat apa nih sama Zakheus nih. Lalu dia ngeliat wanita percabulan. Waduh, nih orang udah bercabul, dia seorang pelacur, mau gue kasih ayat apa nih. Dia ngeliat wanita pendarahan, dia di kolam Bethesda ada orang yang lumpuh 38 tahun. Waduh, gue mau kasih ayat apa. Jadi kadang kita mikirnya itu udah pengen menghakimi. Kita padahal pengen membela dia, tapi kita udah menghakimi. Bukan seperti itu. Yesus apa dilakukan? The first thing yang dia dilakukan adalah mendengar. Dengerin aja. 95% mendengarkan, 5% berbicara. Ingat formula itu. Kalau kita mau mulai dekat, mulai dari mendengar. Mulai dari mendengar. Bahkan nggak usah kasih ayat, nggak usah doa, nggak perlu doain. Doainnya nanti, ada waktunya. Dengan Anda, dengan kamu dekat dengan dia, itu sudah jadi doa. Itu jadi doa. Teman, kalau kamu dekat dengan dia, kamu sudah jadi jawaban doa dia. Ya, jadi jangan berpikir bahwa, aduh pendeta saya harus siapkan semuanya. Enggak kayak gitu juga. Ini bukan perang seperti perang dengan Rusia dan Ukraina. Kita harus siapkan alat kita, peluru-peluru kita, bukan.
Ya, ini adalah sebuah jangka panjang, sebuah investasi, sebuah hubungan yang dijalin dengan ketidakpura-puraan. Ya, jadi saya mungkin udah harus tutup ya karena sudah jam 9:30. Saya mau baca satu ayat di sini ya. Mungkin saya simpulkan saja dari ayat ini. Kita belum ke siklusnya, kita bahas mungkin minggu depan. Kenapa? Apa itu siklus kecanduan? Ya, mudah-mudahan teman-teman jangan miss minggu depan karena saya pengen kita ngobrol soal siklus kecanduan. Ya, awalnya itu apa? Ya, awalnya itu apa? Sebelum saya kasih tahu awalnya apa, buat teaser ya. Bukan hanya Stranger Things saja ada teaser ya. Saya juga ada teaser buat minggu depan. Ini saya tutup dengan ini ya. Oke. Nah, ini dia. (16 sampai 17). Saya copy paste saja biar kita bisa baca di chat box. Oke. Ini ayat 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Saya mau parafrase juga kalimat ini. Mau coba diaplikasikan. Coba diganti kata perempuan cabul dengan kecanduan kita. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan kecanduannya menjadi satu dengan kecanduannya. Sebab demikianlah kata nas kedua yang akan menjadi satu daging. Tapi ayat 17 lihat. Ini luar biasa. Ini ayat manjurnya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kita bisa datang gereja, tapi kita nggak mengikat diri kita dengan Tuhan. Ingat, kuncinya ialah mengikat diri dengan Tuhan. Bukan hanya mendekat, tapi mengikat. Ya. Masih ingat ya Pathfinder ya? Oh, ada simpul. Ya. Kita betul-betul ikat hubungan kita sama Tuhan. Ya, sama kayak sepatu, nggak mungkin kita berjalan tanpa diikat sepatu. Sama kayak ikat pinggang. Ya, nggak mungkin kita pakai ikat pinggang tapi nggak diikat. Kalau kita mengikat diri kita dengan Tuhan, malam ini kita berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya mau belajar terbuka. Tuhan, saya mau hubungan saya dalam rohani saya itu saya nggak pura-pura. Saya mau akui kelemahan saya, supaya kita semua di sini sama-sama disucikan. Dengan itu, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan Tuhan akan lebih berkati kita lagi dalam kehidupan kita karena kita mau melepaskan dunia ini dan menjadi satu dengan Dia. Sampai jumpa minggu depan. Awal siklus dari kecanduan ialah karena luka. Semua kecanduan itu mulai dari luka. Ya. Ada luka yang didapatkan dari keluarganya, ada luka yang terdapat dari hatinya karena dia pernah dikecewakan orang, ada luka yang dia dapatkan karena dia pernah dibully orang, ada luka dia pernah dapat karena tekanan yang lain. Jadi kita mau coba telusuri ini minggu depan. Dari bagaimana siklus kecanduan ini yang dimulai dari sebuah luka. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pendeta atas pelajaran malam hari ini. Mungkin kita nggak ada Q&A session ya malam ini karena masih akan berlanjut. Jadi ditahan dulu teman-teman supaya di sesi kedua Jumat depan jangan di skip ya. Harus lebih baik lagi yang join. Semoga kita bisa ajak teman-teman yang lain juga. Dan puji Tuhan ya mengingatkan kita nih awalan di mana marilah kita sesama papi di dalam sini bisa jadi tempat menjadikan Bible study kita atau perkumpulan kita ini tempat yang aman, saling support, tapi bukan kompromi ya. Tadi menarik tuh kata pendeta. Jadi kita support, kita mendengarkan, tapi kita tidak kompromi dengan hal yang memang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan juga itu tadi ayatnya bagus ya yang pendeta baru bagikan. Siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Terima kasih pendeta Wilson atas pelajaran malam hari ini. Dan sebelum kita akan doa tutup, ada pengumuman sebentar ya yang akan di-share screen oleh Kak Krista. Oke, see you next week. Udah keganti slide. Oke, see you next week, Jumat depan dengan masih lanjutan ya, pendeta. Kita akan masih bahas yang sama, judulnya tentang kecanduan juga dan
diharapkan lebih banyak lagi yang join ya, kita doakan dari sekarang ini supaya Jumat depan kita lebih bisa banyak yang join dan lebih interaktif di Jumat depan. Next slide, dan jangan lupa besok kita akan ibadah sabat online dengan judul Amaran di Akhir Zaman yang akan dibawakan oleh Pendeta Yonatan Falo, Gembala Jemaat Makalisung Manado. Dan juga jangan lupa besok kita akan diskusi Sekolah Sahabat Pemuda di breakout room. Dan juga ada kebaktian PA kita besok, dibawakan oleh Gembala Jemaat kita ya, Pendeta Lorenson Kalengkongan. Dan ini akan diskusi interaktif lagi seperti waktu itu ya, membahas tentang relationship. Jadi ini harusnya masih bisa nyambung-nyambung karena juga dari buku Amanat kepada Orang Muda seperti waktu itu. Jadi diharapkan pemuda-pemudi yuk kita gabung di kebaktian PA kita besok jam 2.30. Dan seperti biasa nih mau di-remind lagi untuk teman-teman pemuda, semoga bisa join di doa subuh Priti, jadwal terdekat nanti hari Minggu. Juga ada Bible Study BWA dan ini berseri juga oleh Pendeta Edward Taliwongso dan juga Rabu malam permintaan doa. Dan kita akan ada kebaktian hybrid lagi, puji Tuhan. Semoga Tuhan lancarkan ya di 11 Juni. Sabat 11 Juni 2022, dan itu adalah Sabat Perjamuan Kudus. Jadi mari kita siapkan hati pikiran untuk kita akan menyambut Sabat Perjamuan Kudus kita di 11 Juni nanti. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih untuk Pendeta Wilson sekali lagi. Dan kita boleh tutup dalam doa ya Pendeta, silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami belajar bagaimana kami harus terbuka kepadamu dan kepada satu sama lain. Karena itulah jalan yang Kau ambil ya Tuhan ketika Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau kirimkan semuanya, Engkau berikan semuanya, Engkau serahkan semuanya supaya kami boleh mendapat tempat kembali bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu sama lain. Meskipun kami tahu ada kelemahan kami, masalah kami, tetapi kami rindu Tuhan untuk datang bersama untuk menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami datang bersama untuk kami boleh dikuduskan dalam firman-Mu. Kami boleh datang bersama Tuhan supaya kami dapat bergumul dengan bantuan dan kekuatan daripadamu saja Tuhan. Karena ketika kami masih bergumul dan melawan pencobaan godaan itu dengan kekuatan kami pasti akan gagal. Tetapi kalau kami mau belajar mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan dan mengikat diri kami kepadamu, maka kami akan menjadi bagian-Mu Tuhan. Kami akan menjadi bagian kemuliaan-Mu. Kami akan menjadi bagian sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Dan perlahan dan secara pasti Tuhan, Engkau akan mendisiplin kami, menguatkan kami, mengajarkan kami dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang sebagai orang tua kami, sebagai ayah kami. Engkau akan membesarkan kami Tuhan dalam roh-Mu yang menopang kami dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang Kau berikan kami, supaya kami boleh datang dekat kepadamu Tuhan, dalam firman-Mu, dalam ibadah, dalam perbuatan-perbuatan baik, dan persekutuan-persekutuan rohani, hal-hal yang memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pendeta Wilson, puji Tuhan ya, pelajaran yang sangat menguatkan dan bagus sekali untuk kita anak-anak muda. Sampai bertemu lagi di Jumat depan. Selamat Sabat, selamat malam untuk kita semua. Selamat pagi Pendeta. Selamat Selamat malam. aktivitas.